kalau di sini di molecular dynamics gitu ya sesuai dengan namanya. Berarti kan dinamika dari kumpulan atom atau molekuler seperti itu. Nah, ini mungkin saya lanjut ke ini aja. Nah, jadi dimulai dari ini Carparinello MD atau MD ini ya, klasik di sini. Nah, jadi tujuan simulasi MD itu apa? Yaitu pertama mempelajari perilaku atau dinamika atau perubahan gerak ya dari atom dan molekul gitu. Kemudian mensimulasikan suatu sistem atau model gitu ya. Jadi eh, apa namanya? Misalnya kita mau simulasi sebuah potongan besi gitu ya. Berarti kita membuat simulasinya tuh dibuat besi gitu ya dengan susunan-susunan atom besinya gitu. Nah, masalahnya di simulasi MD ini apa? Yang pertama kan jelas ini sistem banyak partikel ya gitu. Dan kalau kemarin-kemarin diajarin kan satu satu apa namanya satu atom aja tuh itu kan eh, persamaan Schrödingernya sendiri-sendiri ya gitu. Nah, kalau banyak tuh gimana? Berarti kan nanti eh, jelas nggak ini ya susah gitu untuk merepresentasikan secara akurat gitu ya. Jadi kebanyakan sistem MD ya, terutama yang klasik itu memang inakurat gitu. Dan seperti yang diketahui juga bahwa ini kan mempelajari gerak ya, berarti kan harus refer ke suatu persamaan gerak kan. Nah, masalah yang lainnya di sini gitu, kenapa nggak akurat? Karena apa namanya gerakannya tuh atau energinya itu nggak benar-benar berasal dari kuantum istilahnya, tapi berasal dari ya ini Newtonian gitu. Jadi persamaan gerak Newtonian nanti saya jelaskan lebih dalamnya gitu. Nah, jadi eh, nanti bakal eh, lebih merujuk pada suatu sistem statistik gitu ya. Nah, jadi total energinya gitu ya di sistem klasik itu kurang lebih kan potensial sama energi ya gitu. Jadi bentuknya seperti ini ya simple. Saya kira yang lain juga. Nah, eh, bedanya nih ya, ini bedanya di sini nih. Kalau sistem yang kuantum gitu ya, yang kemarin dipelajarin, itu tuh merujuk ke persamaan Schrödinger ini ya, di mana ini ada energinya itu sebagai eigen gitu ya, eigenvector di sini, eigen value di sini ya, dan ini potensialnya, ini kinetiknya gitu ya, kelihatan ya bedanya apa dengan yang eh, klasik di sini gitu. Oke. Nah jadi kalau yang klasik tuh kurang lebih gini aja ya. Kayak ya udah persamaan energi persamaan gaya Newton gitu kan itu kan sama dengan gradien ya minus gradien dari potensial. Nah dari kedua ini kemudian istilahnya ya dicari persamaannya dapatlah ini gitu. Nah jadi MD itu kurang lebih ya kayak oke kita ada susunan atom nih gitu. Terus kita hitung posisi awalnya dan kecepatan awal kemudian dihitung gayanya. Nah, gayanya kan memengaruhi gerakan dari potensial ini gitu. Nah, atomnya gerak, kemudian ya udah kita analisis gitu ya. Kurang lebih mah gitu. Terus ini detail-detailnya. Nah, mungkin belum dijelaskan gitu ya. Oh, ini nih. Bedanya dengan eh ini. Kalau di FT itu gimana? Kalau di FT kan tuh gini ya bentuknya ya, gitu. Jadi kelihatan gitu. Kalau di FT bedanya adalah dia Hamiltonian ya total energinya itu tuh benar-benar dihitung satu-satu gitu. Contohnya kayak potensial antar nukleus di sini ditambah energi kinetik dari si elektronnya atau potensial elektronnya di sini juga gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini.
Jadi energinya kan dari kinetic energy yang nggak yang non interaction, kemudian potensial antar nukleus, kemudian interaksi kolom dari elektron dan juga exchange correlation gitu. Nah, DFT ini ya mungkin dia jelaskan tanpa Haris ya. Jadi akurasinya ditentukan sama exchange correlation yang digunakan ini gitu. Nah, terus ini baru ke perbedaannya gitu ya antara dinamika yang klasik dengan yang ab initio gitu ya. Atau di sini bilangnya Born Oppenheimer karena ada Born Oppenheimer eh, approximation gitu ya di sini. Jadi eh, bukan energi ya, persamaan geraknya tuh sekarang ini gitu ya. Kalau tadi kan Newtonian ya, tapi kalau di sini tuh MA ini kan MA ya aslinya ya, kan D kuadrat R dt kuadrat kan eh, akselerasi tuh. Nah itu sama dengan ini nih, jadi dievaluasi si energi atau Hamiltoniannya itu dievaluasi dari persamaan Schrödinger ini tuh dievaluasi pada wave function yang ground state gitu ya. Jadi kita eh, bukan asumsi ya. Jadi eh, apa namanya si gayanya itu dari sistem yang dia udah stabil dulu gitu. Sedangkan kan MD kan nggak begitu ya gitu. Jadi kurang lebih tuh caranya adalah eh ya udah jadi ngelakuin DFT dulu nih. Kurang lebih kalau ab initio molecular dynamics itu ngelakuin DFT biasa dulu, diiterasikan sampai dia benar-benar sampai ke ground state-nya. Lalu baru dihitung si energinya, kemudian dihitung posisinya. Maaf, eh, tadi kan DFT dulu biasa, kemudian dapat ya energi Hamiltoniannya, terus dapat gaya, terus dapat posisi, nanti posisinya kan berubah gitu ya dari persamaan ini, kemudian diupdate lagi gitu. Nah, jadi kurang lebih bedanya di situ. Mm. Nah, ini sisanya sih eh, sepertinya nanti aja karena terlalu detail begitu. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi di apa namanya? Di summarize lagi. Jadi MD itu ya ini mempelajari eh, perubahan gerak gitu ya atau perubahan posisi dari sistem molekul yang banyak gitu seperti ini. Dan ada dua cara, ada yang klasik dan yang ab initio. Nah, kita kan akan belajar yang klasik ya gitu. Di mana kalau klasik itu pakai persamaan gerak Newton, sedangkan kalau yang ab initio dia pakai energi level ground state gitu ya, buat menentukan si gayanya, nanti buat menentukan si posisi-posisinya. Nah, itu bedanya gitu. Terus lebih akurat mana? Ya, tentu lebih akurat dari MD klasik ya. Maaf, lebih akurat dari MD ab initio gitu ya. Karena apa ya? Karena benar-benar ngevaluasi DFT dulu gitu. Tapi kekurangannya apa masing-masing? Kalau MD klasik, dia bisa sistem yang besar sekaligus ya karena dia pakai Newton doang, jadi based on statistik aja. Sedangkan kalau yang ab initio, dia tuh terbatas gitu jumlah atomnya. Oke, mungkin secara praktis gitu ya. Kalau yang klasik itu bisa sampai jutaan atom disimulasikan, tapi kalau yang ab initio mungkin ya sepengalaman saya gitu ya nggak kerjain, itu paling cuma 300 sekian, ya pokoknya di bawah 1000 gitu. Itu bahkan dengan superkomputer ya. Mungkin itu. Nah, ini saya lanjutkan ke modulnya ya. Oke. Ini apakah sudah terlihat Word-nya? Kelihatan, Terlihat, Rep. Kak. Oh, oke, baik, Pak.
jadi di sini kita akan mengerjakan MD klasik gitu ya, menggunakan software gitu yang namanya LAMS gitu. Nah, LAMS ini apa? LAMS ini singkatan dari Large Scale Atomic Molecular Massively Parallel Simulator gitu. Jadi ya kurang lebih salah satu dari sekian banyak perangkat lunak ya, yang open source juga atau gratis gitu ya untuk simulasi MD klasik tadi gitu. Nah, sebenarnya banyak ya kalau dicari di Google tuh nggak cuma LAMS, ada yang namanya Gromex, ada yang namanya eh, Ember, ya itu macam-macam ya. Nah, di sini tuh salah satunya adalah LAMS gitu ya. Nah, kenapa LAMS dipakai gitu ya? Nah, jadi kebetulan aku dulu eh, apa namanya skripsinya pakai LAMS ini gitu ya. Dan di BRIN juga pernah. Jadi kelebihannya tuh apa? Pertama gratis gitu ya. Terus ya jadi bisa dipakai secara bebas gitu ya. Dan yang kedua ini open source gitu. Nah, kalau open source berarti kan istilahnya ada kontributor gitu loh. Jadi kontributornya nggak cuma si pengembang awalnya aja gitu. Jadi kalaupun kita gitu ya bisa ngoding dan segala macam gitu ya, ya kita bisa kontribut ke si LAMS ini gitu. Dan kelebihan lainnya adalah ini bisa digunakan ke banyak sistem, terutama sistem material gitu ya, material dan fisika material, ya material dan kimia komutasi gitu ya. Banyakannya di dua ini sih untuk LAMS gitu ya. Dan kelebihan yang lain adalah dia skalabilitasnya gitu. Maksudnya nih apa? Jadi bisa digunakan di komputer yang masing-masing gitu ya kayak sekarang, masing-masing komputer ataupun bahkan ada binary untuk superkomputer gitu. Kalau nggak salah sih di HPC Brin udah ada juga ya gitu. eh jadi LAMS itu ya skalabilitasnya gitu-gitu. Jadi nggak melulu kayak oh kayak harus daya komputernya besar gitu ya. Enggak gitu ya. Tapi apakah pengaruh gitu ya? Disimulasikan di komputer sendiri atau sumber komputer, itu tentu pengaruh gitu. Nah, jadi kalau yang penasaran bisa dilihat aja nih, mungkin dokumentasinya ada lengkap. Udah saya tambahkan di sini dokumentasi LAMS-nya dan juga GitHub-nya mungkin ya, kalau mau lihat. Nah, tadi kan udah aku jelaskan ya mengenai ini apa namanya MD klasik tadi gitu ya. Karena MD klasik tadi kan intinya adalah menyelesaikan persamaan gerak Newton gitu ya. Nah, terus tadi aku belum jelaskan gitu ya. Kan tadi di oke, mungkin aku langsung ke ini ya dasar teorinya. Nah, jadi untuk MD klasik ini gitu kan ya. Itu explicitly bilang pakai persamaan gerak Newton gitu ya. Dan gaya itu sendiri kan merupakan turunan ya atau gradien dari potensial U gitu. Oke. Nah, sedangkan energi totalnya ya, yang tadi kita bilang kalau mau kita menghitung apa simulasi kan pasti pengen tahu energinya dong. Nah, energinya kan dari kinetik ditambah potensial tadi gitu. Nah, kinetiknya kan biasa lah ya. Eh, setengah mv kuadrat ataupun pakai potensial kuadrat per 2m sama aja. Atau, maaf, bukan atau. Dan ditambah dengan potensial ini tadi gitu ya. Nah, tadi kan ini sistemnya klasik dan sifatnya statistik gitu ya. Nah, jadi potensialnya tuh dari mana gitu. Kalau di FT kan potensialnya kan ini ya, kayak potensial antar eh, elektron nukleus, elektron elektron gitu ya, atau nukleus nukleus gitu. Nah ini dari mana gitu ya? Nah kalau di MD klasik itu pakai yang namanya eh ini potensial antar atom gitu ya, atau kita nyebutnya interatomic potensial. Nah ini contohnya banyak ya macam-macam. Ada Lennard Jones, Morse, IM gitu. Nah intinya sih gitu ya. Jadi pakai yang namanya interatomic potensial atau medan gaya gitu ya. Buat menjelaskan, oke ini sistem apa sih sebenarnya gitu. Maka potensialnya apa, nanti tambah kinetik, jadi total energinya.
gitu. Nah, oke. Ini penjelasan buat si ininya ya, kinetiknya dulu di sini. Nah, ini yang penting adalah di iterasi sininya, gitu. Nah, jadi kan buat menentukan ini nih, maafnya ke atas dulu sebentar. Nah, buat menentukan si apa namanya gayanya, itu sebenarnya perlu kecepatan, gitu di sini. Maaf di sini nih. Buat menentukan eh, komponen ininya ya, do P-nya itu perlu kecepatan dan menentukan do R-nya itu perlu posisi gitu ya. Nah, di sini eh, artinya apa? Artinya buat MD ini kita tuh perlu ngedefine dulu si posisi awal dan kecepatannya gitu. Oke. Dan juga selain itu perlu menentukan yang namanya time step gitu ya dari simulasinya dan juga potensial antar atom U. Kemudian nanti dihitung gayanya gitu ya sebagai turunan dari U tadi, kemudian dari R dan V gitu ya. Itu akan ditentukan apa namanya? Jadi gaya F ini nanti dihitung dari persamaan gerak Newton, kemudian didapatkan percepatan gitu ya. Nah, percepatannya karena kita tadi punya posisi dan kecepatan awal, maka kan kecepatan posisi akhirnya bisa ditentukan dong, ya kan? Nah, kemudian kita hitung gitu ya persama kuantitas fisis lainnya. Contohnya kita hitung dari sistemnya temperaturnya, tekanannya, dan lain sebagainya gitu ya. Terus dicek gitu. Oke, ini waktu simulasinya sudah selesai atau belum gitu ya. Nah, kalau belum, berarti kan waktu simulasi ditambah time step-nya dong, gitu kan ya. Tambah time step, nanti balik lagi ke awal, ngitung sih gayanya lagi gitu. Nah, sedangkan potensial ini dia tuh fungsi dari posisi gitu. Maka potensialnya berubah, nanti gayanya berubah, maka posisi kecepatannya berubah, nanti diulang lagi terus-menerus. Jadi iterasinya kurang lebih gitu. Oke. Nah, ini kalau dibaca lagi di sini gitu ya. Em, ini mungkin oke. Nah, jadi sebenarnya tuh kalau dari sini ya, sebenarnya tuh lebih diperlukan posisi awal sih gitu ya. Sebenarnya kecepatan awal tuh not necessarily diperlukan di prosedural MD klasik gitu ya. Nah, jadi kecepatan tuh tadi buat apa gitu ya. Nah, kecepatan itu sebenarnya buat menentukan dari sisi termodinamikanya gitu. Nah, lagi-lagi MD klasik kan kita mau mensimulasikan misalnya gitu ya, ada potongan besi di 300 Kelvin, dia gimana struktur atomiknya atau gerakan atomiknya gimana. Nah, kecepatan awal ini berhubungan sama yang namanya energi termal gitu. Seperti yang diketahui gitu ya. Tau nggak sih persamaan yang 3/2 kBT gitu. Nah, kan ada hubungannya berarti ya, kinetik atau kecepatan yang ada kecepatannya di dalamnya dengan temperatur gitu. Atau juga ini gitu ya, distribusi dari atom itu kan bisa dilihat dari kesamaan ini gitu ya. Nah, terus ya ini distribusi Maxwell-Boltzmann namanya gitu ya, di mana ya kecepatan ini yang V di atas ini kan berpengaruh sama oke banyaknya eh, partikel dengan kecepatan tersebut gitu. Nah, eh, nah temperatur itu kenapa penting ya? Karena kita kan mau simulasi yang di klasik ya gitu. Dan nanti sesuai dengan let's say gitu ya, ada persamaan gas ideal misalnya, kan temperatur itu pengaruh juga kan ke yang lain, ke tekanan, ke volume juga gitu. Nah, sehingga kecepatan awal jadi penting di situ. Nah, dalam mengatur yang namanya termodinamika ini ya, itu MD klasik ini tuh eh, perlu ya, perlu yang namanya ensemble gitu.
Nanti akan banyak istilah seperti ini ya. Ensemble. Ensemble itu apa? Kurang lebih adalah yang menentukan gitu ya. Jadi variabel apa aja gitu ya. Either PVT yang bisa dikontrol, yang bisa diperfluktuasi, dan properti fisik apa yang dihitung gitu. Nah, ensemble ini tuh kurang lebih di MD klasik ya, atau di LAMS ini terutama, itu ada tiga yang utama. Sebenarnya ada banyak, ada enam kalau nggak salah. Tapi yang akan dikerjakan ya nanti di eh, LAMS ini ada tiga. Ada NVE, NVT, dan juga ada NPT gitu. Oke. Nah, jadi NVE ini kan sesuai dengan namanya ya. Berarti kan N, V, dan E itu kan konstan gitu kurang lebih. Nah, kalau NVT berarti kan N, V, dan T-nya konstan. Kalau NPT ya N, P, dan T-nya konstan gitu. Nah, bedanya apa gitu ya dari masing-masing ini dan kapan digunakannya gitu ya. Kalau NVE itu cocoknya buat sistem atom yang dia yang terisolasi gitu ya. Kenapa? Ya kalau keisolasi kan berarti energi dalamnya konstan kan. Itu. Nah, kalau NVT itu ya, itu berarti cocok buat sistem yang apa? Yang dia lagi dipanasin atau lagi didinginin gitu. Dan terakhir gitu ya, kalau NPT, NPT itu cocok buat keadaan yang ambien atau di kondisi temperatur atau tekanan suhu ruang gitu. Nah, dalam mengatur temperatur dan tekanan di lamps ini tuh digunakan yang namanya termostat dan barostat. Itu ya, ini termostat. Jadi eh in the sense memang digunakan sih. Nah, termostat ini tuh kan buat ngatur suhunya ya. Ngatur suhunya lewat apa? Lewat kecepatan awal gitu. Jadi nanti kecepatan awal dapat suhu awal gitu. Nah, termostat ini tuh kayak remote AC bayangannya. Nah, contohnya macam-macam, tapi aku nggak jelaskan detail di sini ya. Ada namanya nus Hoover, Langevin, atau Berensen. Begitu juga dengan si barostat ya, atau ngatur si tekanan. Nah, tapi ini in the sense tuh nggak benar-benar kayak oke tekanan angkanya berapa, enggak gitu. Tapi dengan menyesuaikan volume dari si kotak simulasinya gitu. Let's say kita punya kotak, terus ada atom-atom dalamnya yang banyak gitu. Kita ngatur sih eh, kurang lebih ya kayak perilaku kotak ini. Tuh, bagaimana? Nah, contohnya juga macam-macam di sini ya. Nah, oke, berbicara dengan kotak gitu ya. Nah, jadi tuh simulasi MD itu basically eh dari ini nggak ada gambarnya ya. Bentar, ini mungkin balik lagi ke sini. Nah, simulasi MD itu kan dia gini kan, gitu. Bayangannya kayak gini nih. Jadi ada kotak di sini ya, terus dalamnya kan atom-atom gini kan. Nah, kita mau bicarain sih kotaknya ini tadi, atau kita sebut di sini dengan boundary condition. Itu menjelaskan seberapa fleksibel dari si kotak ini, gitu. Nah, basically ada dua, ada periodik dan non-periodik, gitu. Nah, kalau periodik berarti kan dia mungkin dijelaskan juga ya dengan Pak Haris masalah ini juga. Kalau di DFT kan mungkin kadang sistemnya tuh ini ya kayak misalnya aku ambil contohnya ya, misalnya kayak suatu surface gitu ya, kan nggak mungkin dong apa namanya kita cuma simulasiin di DFT itu misalnya simulasiin semuanya gitu di sini kan nggak kan pasti hanya bagian kecilnya doang kan gitu. Nah tapi karena kita pengen dia representatif sama ini, ya maka kan dia diperiodikin gitu, di copy ke sebelah-sebelahnya itu periodik gitu. Tapi ada juga yang non periodik. Ya artinya apa? Contoh non periodik itu kayak di sini nih. Ini non periodik bisa jadi kayak gini sih. Jadi kayak kayak ini ya gitu. Dia bebas gitu ya segala macem. Nah non periodik ini itu berarti si kotaknya itu bisa eh, apa namanya? Yang nggak nyambung sama kotak sebelahnya gitu. Jadi satu kotak aja sendirian
gitu. Nah, terus ada fix dan ada shrink wrap gitu ya. Bedanya apa gitu ya. Nah, kalau fix itu kurang lebih ya apa namanya? Si kotaknya ini tuh nggak berubah-ubah ukurannya. Bukan nggak berubah-ubah sih. Lebih kayak ini ya, apa namanya? Bisa berubah gitu. Cuma dia apa namanya nih? Nah, tadi kan kalau sorry ya, tadi kan kalau periodik kan intinya kayak di copy gitu ya sistemnya ke sebelah, ke semua arah. Tapi kalau non period itu kan nggak di copy ya, fix gitu, cuma satu kotak. Ya bisa berubah-ubah sih ukuran kotaknya. Dan kalau yang shrink wrap di sini ya, itu dia mengikuti dari si dalamnya gitu. Jadi kayak cocok untuk gas dan ya cairan gitu. Oke, aku kira cukup ya buat pengantarnya. Nanti bisa dipelajari juga gitu ya, kalau misal masih kurang jelas di beberapa sisi gitu. Nah, ini sekarang masuk ke instalasinya gitu. Nah, jadi mungkin buat disiapkan ya. Jadi masing-masing dari teman-teman udah disiapkan ini ya, satu komputernya. Di sini aku mau ngejelasin LAMS versi Windows. Jadi semoga teman-teman pakai Windows di sini. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, nanti perlu PowerShell juga. Oh, sama ini yang penting ya. Perlu koneksi internet gitu. Karena nanti akan di-download si modul LAMS-nya ya, gitu. Oke. Nah, nanti kalau dari teman-teman ada pertanyaan, misalnya eh, caranya gimana gitu ya, atau mungkin dipunyanya sendiri error, dan nanti aku udah antisipasi di sini juga gitu. Oke. Nah, jadi eh, ini sedikit eh, pengenalan ya gitu. Jadi dulu LAMS tuh sebenarnya pas zamannya aku pakai buat skripsi itu tuh nggak bisa buat Windows sebenarnya gitu. Jadi dulu aku pakainya Windows Subsystem for Linux gitu ya atau WSL. Jadi kayak aku harus nginstal WSL-nya dulu nih atau Ubuntu terus baru kayak bisa make gitu si LAMS-nya. Jadi ada banyak tahap. Nah, tapi buat sekarang udah aku cek ternyata udah bisa buat Windows gitu. Jadi nggak perlu install Ubuntu atau WSL sekarang. Nah, jadi buat Windows ini juga si LAMS-nya itu udah dalam satu paket gitu ya, paket installer. Jadi udah ada apa namanya? Udah ada isinya macam-macam itu di satu installer. Nah, teman-teman bisa ngakses ininya, installer LAMS-nya ya di link ini nih yang aku taruh di sini gitu. Nah, jadi dibuka nih halamannya gitu ya. Nah, ini aku tunjukin juga sekalian. Eh, nah, teman-teman masuk halaman ini dulu. Nanti tulisannya ini ya, LAMS Windows Installer Repository gitu. Nah, ini teman-teman bisa scroll ke bawah dan akan nemu ini nih, Installing LAMS on Windows. Nah, ini benar nih, per 2 Agustus 2023. Oh, iya ya. Nah, ini tuh bisa dipencet yang latest version ini nih, ya. Nah, nanti akan masuk ke reponya LAMS ini ya. Jadi di halaman ini tuh kurang lebih banyak ini ya versi versi LAMS buat Windows gitu. Nah, nanti install yang mana gitu ya. Pilih yang mana? Itu tolong pilih yang ini aja. Ya kan ya. Ntar aku bilangnya apa di modul. Nah, iya. Nanti dari banyaknya versi ini pilih yang 64 bit yang latest itu yang di sini. Nah, pilih yang rada lama aja buat memastikan takutnya sih nggak cocok di Windows teman-teman ya kalau yang terbaru. Takutnya masih beta atau gimana, jadi pilih yang rada lama dikit, yang 64 bit latest ini. Nah, nanti kalau dipencet, itu akan ngedownload sendiri gitu ya.
Ini akan ngedownload sendiri di sini. Nah, nanti kalau udah di-download, nanti akan muncul di berkas downloadnya, di folder downloadnya ya. Gitu. Oke. Nah, nanti kalau udah buka di download gitu ya. Nah, nanti dipencet dua kali aja gitu ya. Di tap dua kali, nanti akan langsung masuk gitu ya ke setupnya, halaman setup di sini. Ini aku contohin juga deh. Nah, download ini nih. Nah, nanti kalau udah dapet nih, misalnya nih ya, ini di sini nih, ya udah tinggal dipencet dua kali aja gitu. Nah, ini kan karena aku udah nginstal kan, jadi kayak ya udah langsung ada gitu. Nah, ini aku udah lampirin ininya ya, bentuk halamannya. Nah, nanti kalau udah pencet dua kali yang tadi, nanti keluar ini nih, license agreement, ini agree aja gitu ya. Nah, nanti kalau udah, suruh nempatin si folder lamps-nya nih, ya, folder lamps-nya buat ngerjain di mananya gitu ya. Itu default aja sesuai dengan yang kelihatan di sini gitu ya. Harusnya sih di teman-teman nggak beda jauh. Pokoknya di C, di users, di HP, ya atau eh, komputernya apa ya namanya ya, gitu. Nanti di app data, di lokal, baru ketemu LAMS. Nah, tapi nanti teman-teman sih kayaknya nggak bakal kelihatan ya app datanya gitu. Nah, jadi buat ngaksesnya tuh gini ntar. Nah, eh, jadi kalau mau tahu di mana labsnya, itu masuk ke C di sini, local disk C. Ini kalau di kasus aku ya, C, masuk ke users, masuk ke HP sini atau komputer namanya apa. Nah, kemudian ini nggak ada app data sebenarnya di sini nih, di lokal ini nih. Ini nggak data, nggak ada app data. Kalau mau ada, nanti pencet ininya ya, search barnya di sini, terus ketik app data. Nah, nanti kelihatan di sini, ketik lokal. Nah, nanti muncul. Nah, ini tempat si aplikasi-aplikasi yang udah diinstal sebenarnya. Nggak cuma LAMS. Nanti kalau ada, kan ada LAMS ini tuh, kelihatan. Nah, baru muncul ini. Oke, nah, aman ya installnya. Ada yang nggak aman nggak kira-kira? Dari downloadnya dulu, download installernya. Sama install LAMS-nya ini. Aman nggak? Tadi yang di-download apa? Filenya yang mana? Kan ada banyak tuh. Oh iya, yang di-download yang ini ya. Ini saya tunjukkan sekalian. Yang ini nih. Maaf, yang ini nih. Yang LAMS 64 bit latest eh exe yang ini ya, Pak. Oke, oke. Yang Hmm, bulan September ya. ya, 2025 September 10 2144. Gitu. Hmm. Maaf Pak, kalau saya nggak bisa karena security-nya dari apa namanya dari Windows. Saya sendiri kayak menganggap downloadannya itu nggak aman. Jadi nggak bisa Oh, dibuka. harusnya tuh kalau ada yang kayak gitu ya, itu kayak masuk ke settingnya di sini. Oke, terus masuk ke security di sini. Nah, ini tuh dimatiin, bentar, dimatiin ini ya. Biasanya sih aku matiin dulu sih.
pokoknya di Windows Security gitu-gitu. Firewallnya kalau Iya, Itu. firewallnya. Itu dimatiin dulu. Ini kan aku matiin ya, virus threat. Firewallnya juga di sini. Ini matiin. Harusnya sih kalau dimatiin udah ya, tapi nanti kalau minta restart ya restart aja laptopnya. Harusnya sih enggak deh. Nah, oke. Apa ada yang nggak aman lagi? Pokoknya sih sama kayak install ini game gitu. Ya, di ya, Windows Pak. tuh kalau begitu double klik si installer ini LAMS ini itu kan Hmm, ada apa nih ada Windows itu dulu apa namanya pop up Windows eh apa bahwa ini tuh tidak terpercaya gitu katanya. Terus hmm, apa ada tombol apa eh, apa sih show everything gitu ya. hmm. Show everything terus nanti ada muncul tombol baru yaitu run anyway gitu. Nah, pilih yang run anyway. Oh, ya baik, Pak. Jadi yang mungkin di Windows yang ada kayak begitu, ada tombol run anyway setelah di show everything gitu. Jadi ya gitu sih sesuai dengan dari Pak Haris gitu ya. Nah, jadi kalau apa namanya ada masalah dengan itu harusnya firewall dimatiin dulu gitu atau yaudah run anyway aja. Apa ada masih yang nggak aman di sini buat tahap ini ya install apa installernya gitu. Kalau lokasi instalasi bebas ya, Ref? Iya Pak default aja gitu. Oke, Kalau di saya di sini. di lokal itu update lokal ya. Hmm. Oh ya pastiin juga ya space available-nya mencukupi kurang lebih 500 mega. Oke ada yang masih nggak aman. Oke aku anggap aman semua ya. Nah kalau udah aman tuh sekarang buat kita ngerjain LAMS-nya itu pakai terminal Windows PowerShell ya gitu. Jadi bisa dibuka di aplikasi kayak gini, terus cari PowerShell. Mana nih PowerShell? Nah ini, langsung open aja ya, nggak perlu run administrator. Kayak langsung open aja, gitu. Nah, nanti ngerjain LAMS-nya kan di sini gitu ya, di Windows PowerShell. Oke, nah terus eh, mungkin dicek dulu ya. Jadi sebenarnya tuh kalau buka Windows PowerShell kan kelihatan di sini ya. Kayak nama nama komputernya apa, kemudian kalian ada di eh, folder C, users, terus HP ini di kasus aku gitu ya. Kalau kalian apa nantilah gitu. Nah, nanti cek aja kayak oke, petnya kalian ada di sini namanya ya, petnya. Terus ini kalau mau ngecek pet kalian isinya apa pakai LS gitu ya. Yang aku LS isinya tuh ini. Itu
gitu. Jadi di directory ini isinya ini gitu. Nah, kalau di kasus aku kan ini ya. Ya kalau kasus saya kan ini ya ada di app data lokal bla 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 gitu ya. LAMS. Nah, jadi kalau mau masuk ke directory LAMS-nya ya udah pakai aja CD gitu ya. Terus kan aku app di app data nih, berarti cari app, tulis A aja besar, nah nanti tab aja gitu ya. Nah, tab dipencet apa tombol tabnya kalian, nanti kan keluar nih yang huruf A besar tuh apa aja isinya. Ada yang app data, ada yang application data. Ini kan gak ada di sini LS ya tuh, nggak kelihatan, emang hidden. Nah, masuk ke app data itu, terus masuk ke lokal kalau di aku. Nah, terus kalau di LS-in, nah nanti akan ada nih ada LAMS di sini nih, LAMS. Tuh. Terus masuk ke LAMS. Nah, oke, sampai sini ada yang bermasalah nggak kira-kira atau aman? Boleh dikonfirmasi ataupun aman juga. Aman ya? Nah, oke. Nah, nanti di directory LAMS-nya ini itu default-nya ya. Itu ada ini nih, mulai dari yang aku highlightin di sini. Ada benchmark, bin, doc, examples, FRC files, plugins, potensial, Python gitu ya. Ini buat yang direktorinya. Terus buat yang file biasanya itu ada lams.ico, license sama readme.txt, dan ada uninstall.exe gitu. Ya kurang lebih masing-masing direktori sama file buat apa udah aku jelasin di sini ya. Buat apa aja. Ini kalau misalnya benar tuh nanti akan keluar ini ya. Akan keluar direktori ini sama isi dari lamsnya itu akan ini ya. Ada benchmark, bin, lalalalala. Ini fungsinya masing-masing udah ada. Yang penting contohnya kayak uninstall ini kalau mau ngapus LAMS atau mau ganti versi tuh di sini pencet aja. Terus apalagi? Yang penting ya, yang penting tuh ini yang bin terus examples ini penting dan potensial. Kurang lebih yang penting ada tiga ini ya. Ada bin, ada examples, ada potensial. Bin itu isinya buat si eh, ada file executable. Ini maksudnya apa? File executable tuh file yang bisa ngeran LAMS-nya gitu. Kalau examples ini contoh-contoh yang udah berhasil dan potensial ini tadi medan gaya yang digunakan gitu. Ref, ini harus pakai PowerShell ya, nggak bisa pakai Windows Explorer kayak biasa aja untuk nge-explore files nih. Oh iya, itu juga bisa. Tapi tadi takutnya ini sih Pak, kalau memang hidden. Oh, hidden. Di Iya, sini juga bisa kan nih. Yang di hidden sini nih juga bisa di bisa. Iya. show hidden file juga bisa. Hmm. Oh iya, bisa juga sih Pak. Terus view tuh, view apa show gitu, view. Oh ini ya, view. Apa? Show. Show hidden file. Nah ya, oke. Sini juga bisa. App data, gitu. Ya. Lokal, Nah, LAMS. LAMS. Nah, di sini. Nah, Itu kalau tadi apa nginstallnya pakai lokasi default, harusnya sama ya di app data lokal harusnya sama. LAMS ya. Hmm. Oh iya, Daniel, bagaimana? Kalau menurutnya kalau udah CD ke yang updata terus lokalnya, buat CD ke LAMS-nya itu ngetiknya gimana ya, Kak? Oh, ini aja. Oh ya, tadi nih ya Pak, kenapa pakai PowerShell juga karena mau ngerannya di sini. Nah, jadi kalau mau LAMS yang gini tuh, kan udah sampai lokal nih. CD, L besar aja. L besar terus pencet tab. Nah, kan ya gitu aja.
Jadi L besar, lalu tombol tab. Tombol tab itu kayak buat ngarahin, oh ini mau kemana sih gitu. Nah, gitu. Nah, jadi oke. Paling buat copy-copy filenya gitu ya, copy paste filenya bisa di Explorer biasa aja. Tapi memang kalau mau ngeran di PowerShell. Tuh. Oke, udah masuk semua ya ke directory lamps-nya di sini. Oke, harusnya udah aman. Baik di Explorer maupun di PowerShell ya. Oke. Kalau udah sebenarnya udah sih, instalannya kayak gini aja. Simple. Udah, kalau udah. Nah, tapi buat ngecek si yang diinstalnya udah benar-benar jalan atau enggak gitu ya. Itu bisa cek ke examples. Jadi kalian buka gitu ya di PowerShell di sini, terus CD lagi ke examples ya. E besar, tab. Nah, masuk ke examples. Di sini akan ada banyak contoh pengerjaan LAMS yang udah selesai sama developernya gitu ya. Terus kita pilih yang gampang aja, yang cepat, yaitu dari examples masuk ke melt ya. Melt, MELT di sini. Ini ya. Nah, nanti di melt ini itu isinya ada tiga ini, enggak, harusnya ada dua doang deh. Ada dua yang defaultnya. Ada yang in.melt.lmp sama log.tanggal.melt sama G++ inilah gitu. Ada dua ini. Nah, buat ngecek ini jalan atau enggak gitu ya. Kalian bisa ketik di PowerShell-nya lmp, iya kan ya, sebentar. Ya, jadi ketik di directory ininya ya, examples melt-nya, ketik lmp, terus eh, apa namanya, hyphen ini, atau strip ya, strip, terus in. Nah, nanti warnanya kan beda tuh, warnanya di sini. In, spasi, in dot melt dot lmp gitu ya. Atau kalau mau cepat, langsung aja kayak in, terus pencet tombol tab di keyboardnya. Nah, gitu. Nah, kalau jalannya benar, harusnya ini langsung ketik enter, nanti akan jalan seperti ini. Nah, ya, pokoknya kalau udah di terminal atau PowerShell kalian udah keluar ininya gitu ya, langsung ada angka-angkanya dan segala macem, ya udah jalan. Udah, basically udah benar. Gitu. Nah, aku takutnya ada error gitu ya di sini. Nah, errornya itu biasanya sih karena beberapa hal. Jadi kayaknya sih takutnya ada beberapa sistem yang dia tuh perlu file LMPXE-nya gitu. Kalau misalnya kalian ngalamin error, contohnya error yang kayak gini ya, LMP is not recognized gitu misalnya. Nah, nanti ke Explorer kalian ya, ke file Explorer kalian ini, terus cari di bin LMP ini nih, LMP application ini, di copy ke example saya tadi, example smelt itu, di copy. Oke. Kalau misalnya tadi ya ada error yang judulnya not recognized tadi, is not recognized, nanti copy aja LMPXE-nya ke mail tadi, terus jalankan lagi ya. Jalankannya beda lagi, bukan pakai LMP doang, tapi pakai
ini ya, lmp.exe, terus strip in, spasi in dot eh, melt.lmp-nya. Ini sama aja. Hmm, gitu. Jadi kalau LMP tadi itu kayak singkatan gitu loh. Singkatan buat ngejalanin si lmp.exe-nya di file apa di folder bin gitu. Jadi nggak perlu ngopi. Sebenarnya sih nggak perlu ngopi ya, nggak perlu ngopi exe-nya. Tapi kalaupun ada error gitu, itu bisa dilakukan aja. Nah, terus kalau masih ada errornya lagi gitu ya, atau mungkin bahkan nggak jalan, kayak nggak keluar nih di Windows PowerShell kalian nggak keluar apapun kosong, itu antisipasinya bisa nginstal ini C++ distributable Visual Studio gitu ya di laman ini. Tapi sekali lagi ya, ini kalau error, kalau nggak error nggak perlu gitu. Ini kalau error itu pakai ini. Terus kalaupun masih error lagi, udah install ini Microsoft Visual C++ Redistributable. Kalau masih error, bisa nginstal ini MSMPI di laman ini. Kayak gini ya. Nah, terus kalaupun masih susah nih, masih error lagi, udah nginstal dua-duanya itu ya, tambahan ya. Ya udah, install ulang solusinya. Terus jadi. Di kasus aku sih gitu ya. Tapi ini kalau ada error, silahkan langsung diomongin aja ya. Gitu. Error entah error yang seperti ini, not recognize, atau udah dijalanin di PowerShell nih tadi perintahnya, tapi nggak keluar apa-apa, tuh langsung bilang aja ya. Hmm, oke, aman ya. Nah, kalau udah sekarang udah installan, sekarang install yang namanya Atom SK gitu. Oke, Atom SK ini apa? Apa hubungannya dengan LAMS gitu ya? Jadi eh, di LAMS itu sebenarnya kan kita pengen simulasi, let's say material. Tapi gimana sih kita ngasih tahu LAMS-nya? Kita tuh mau simulasi material yang seperti apa, jumlah atomnya berapa, ukurannya berapa, si kotaknya ya, dan sebagainya itu gimana caranya. Sebenarnya bisa di LAMS-nya itu, ada perintahnya sendiri. Tuh, ini kalau kalian scroll ke bawah tuh, ke contoh file inputnya, tuh ada di sini nih. Ini bikin bikin atom di LAMS-nya tuh bisa bikin yang kayak gini nih. Cuma kan ini sangat, ini ya, sangat manual ya, gitu. Kayak, oke, ini bikin bikin BCC dulu nih, ada 4, bikin box, ukurannya atau orientasinya 100, 010, 001 gitu, arah-arahnya, X, Y, Z-nya. Kemudian direplicate gitu. Ini kan ribet ya, gitu. Nah, kalau mau lebih gampang, di sini tuh pakai Atom SK gitu. Oke. Jadi ini perangkat lunak yang menurutku bagus banget juga gitu ya. Karena ini bisa nggak cuma membuat atau memodifikasi, tapi juga bahkan bisa mengkonversi struktur atom gitu ya, langsung gitu. Jadi nggak perlu kayak perlu apa namanya perangkat yang lain lah ya. Misalnya kayak mau ngubah dari XYZ ke CFG, CFG ke apa buat Vesta gitu, misalnya dibuka di Vesta buat di FT misalnya, itu langsung MSK bisa cepat gitu. Dan di Atomeska ini juga nggak cuma ngebangun itu aja ya, itu aja, bisa ngebangun yang lain. Contohnya kayak buat, oke, mau bikin material yang ada cacatnya, yang ada vakansinya, atau yang ada void atau lubang gitu ya di tengahnya. Atau mungkin kayak skripsiku di sini, grain boundary, atau mungkin mau struktur nano, itu juga bisa di sini.
Nah, selain itu juga Atom SK bisa kayak, oke, rotasi si kotaknya, atau ngeduplikat si kotaknya ke arah mana, atau kita bisa ngegabungin, motong, itu bisa di sini juga gitu. Jadi benar-benar versatile bahasanya. Nah, kalau mau installnya itu bisa ke laman ini aja gitu ya. Ini aku buka sekalian. Malah kayak ini. Nah, jadi buka laman ini atomsk.univ fr/dlphp ya. Ini copy aja linknya ke Chrome misalnya. Nah, dibuka ini. Nah, nanti keluar laman ini ya, Atom SK The Swiss Army Knife of Atomic Simulation. Nah, nanti akan tersedia ini ya, opsi kalau mau download di sistem operasi yang mana. Nah, download yang paling bawah ini ya, yang Microsoft Windows di sini. Pencet aja. Kalau udah harusnya langsung download. Nah, nanti downloadnya yang hasil downloadnya itu bentuknya ini ya, .zip ya, zip file sini. Nah, nanti ekstrak aja si zip filenya. Ini aku contohin ya di sini. Nah, nanti diekstrak. Nanti kan kalian kalau diekstrak nanti dapat file yang namanya ini. Atom SK B bla 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 Windows gitu. Nah, nanti kalau masuk akan ada ini ya, file-file isinya ini. Nah, balik lagi ke modulnya. Oke. Nah, nanti kalau udah ada tadi ya, eh, directory ini, atom sk underscore bla 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 Windows, nanti pencet sih atom sk setupnya di sini ya. Dipencet file setup ini. Nah, nanti akan keluar kayak apa namanya? Oke, mau install ini enggak gitu. Sama kayak tadi ya, di LAMS. Simple juga. Nanti akan keluar ini nih, add to system path variable. Ini penting gitu ya. Jadi jangan lupa ini buat dicentang. Add to system path variable. Karena apa? Nanti kalian bisa ngejalanin atom SK dimanapun gitu. Nggak perlu di direktori tertentu gitu ya. Kalau udah nanti pencet next next terus aja, nanti selesai. Oke, apakah ada yang masalah di sini dari download dan install Atom SK? Oke, sepertinya aman ya. Nah, di sini buat ngeceknya gitu ya. Nanti kalian pergi ke PowerShell, lalu pencet tambah di sini ya, buka tab baru. Oke, buka tab baru, lalu bikin aja, lalu copy ini ya, perintah yang dari modul tadi, Atom SK ini bla 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 ini di copy aja, Ctrl C, nanti pindah ke Windows PowerShell, Ctrl V gitu. Dimanapun ya. Ini langsung cat aja gitu ya. Misalnya di sini. Nah, oke. Nanti kalau udah keluar headernya kayak gini gitu ya. Ada Atom SK version beta, lalalala. Nanti ada ini ya. Di terakhirnya tuh keluar ini ya. Successfully wrote CFG file gitu. Nah, nanti berarti ya udah programnya udah selesai. Gitu. Udah bisa jalan. Nah, sesimpel itu aja. Ref, ini kalau di tempat saya sih instalasinya udah penuh, tapi apa namanya
nggak apa namanya nggak selesai gitu, nggak ada tulisan komplit, kayak hang gitu aja. Oh, di sininya ya Pak. Nggak waktu instalasi ATMSK-nya. Oh, Mungkin yang lain juga mengalami yang sama tuh. Ada nggak yang kayak gitu? Jadi pas setup tuh kayak yang hang gitu, nggak oh, gitu. nggak ada tombol close atau complete gitu. Oh, oh, kenapa ya? Coba saya install ulang dulu. Nah, harusnya kan keluar ini ya Pak, kata bahasa Mm-mm. English, Mm. kemudian Set. agreement, accept, terus add path Mm. variable, Mm. next lagi, kemudian install. Nah ini saya, Sudah. di sini nggak ada nih saya. Ini Oh, nggak ada. nggak ada ya Pak. Kayak Hmm. nggak. Ini baru ada nih. Setelah sekian lama baru muncul. Oh, oke Pak. Oke oke. Eh, harusnya udah masih Ya. finish. Ya. Nah, tadi juga ya Pak. Nah, nanti, oh ya, kalau udah finish tadi, bisa di copy aja tadi ya. Perintah yang di modul, ini di copy ke PowerShell, nanti udah di enter aja. Dimanapun gitu, nggak perlu ke directory mana. Nanti kalau ini jadi, ada tulisan ini, Atom SK, version beta, lalala. Tuh, ini berarti udah. Kalau di Mac pakai Fortran, oke, sebentar. Di Mac, kebetulan ada MacBook juga. Sebentar, ngecek juga. Kalau di Mac bagaimana? Kalau di Mac itu, Sepertinya untuk apa? Untuk nyoba yang tadi yang di copy paste dari modul itu harus buka tab baru ya. Karena kalau iya. pakai tab yang lama, seperti kayak belum keinstall gitu ya. Oh iya betul Pak. Oh, iya juga. Ya, makasih Pak itu Pak. Kalau buat MacBook, harusnya sih, support nggak ya? Oh, harusnya sih kalau bukan Linux, bukan Windows, itu buat MacBook harusnya dia ada, harusnya ada tulisannya gini ya. Ini mungkin aku masuk Zoom-nya sebentar, pakai MacBook. Nah, kalau di, oke. Nah, kalau di MacBook nih, harusnya sih ini ya, apa namanya? Ada tulisan gini gitu. Sorry, it seems that no binary version atau MySQL available on your platform gitu. Jadi dia udah ngedetect apa namanya? Oke, nggak ada versi yang cocok buat Atom SK gitu kalau di MacBook. Harus pakai ini, Fortran compiler. Baru pilih yang Fortran. Harusnya sih gitu ya. Oh, oke. Tadi sampai mana? Ya udah. Ini aku lanjut lagi ya. Oke.
Nah, terus sekarang baru masuk ke simulasi lamps-nya di sini. Oke, jadi apa namanya di sesi hari ini, jadi aku bakal ini ya ngelakuin dua simulasi sederhana. Yaitu yang pertama ada simulasi energi kohesi besi dan juga ada tes tarik uni aksial. Itu ada dua. Dan dokumentasi lainnya ada di sini juga. Ini aku ambil dari contoh yang di sini, tapi dimodifikasi gitu. Oke. Nah, jadi yang pertama ada simulasi energi kohesi besi, gitu ya. Sebenarnya ini cukup sangat sederhana sebenarnya, karena energi kohesi itu apa? Ini setahu saya ya Pak, gitu. Jadi energi kohesi kan ngukur seberapa kuat ikatan antar atom gitu. Dan kasus ini kan kasus yang besi ya, gitu. Jadi antar atom besi nih dalam suatu struktur itu tuh kekuatannya berapa gitu. Nah, kebetulan karena di suhu ruang ya, saya menyebutnya di sini ya, maka harusnya strukturnya BCC gitu. Atau struktur isinya BCC gitu. Jadi akan dihitung dengan simulasi MD klasik dengan LAMS untuk energi kohesinya. Oke. Eh, nah, jadi kalian ke direktori LAMS-nya lagi gitu ya di PowerShell. Di PowerShell ini. Jadi bisa buka apa namanya tab baru ya buat Windows PowerShell-nya, lalu ke direktori LAMS-nya ya di app data lokal LAMS gini gitu ya. Dan nanti kalau udah buat aja gitu ya file baru gitu ya atau apa namanya ya file baru eh folder baru yang namanya terserah namanya apa sih. Kalau di aku namanya 01 kohesif di sini gitu ya. Terserah namanya apa aja. Cara bikinnya kayak ini, mkdir misalnya 01 gitu. Nah, nanti buka atau masuknya CD01 gitu. Nanti isinya kosong gitu ya. Nah, nanti di sini gitu ya. Kalian akan ngejalanin si energi kohesinya tadi gitu. Nah, jadi sekarang bisa di copy ininya ya. Eh oh ya, ini kita mau buat ini. Oke, mungkin jelasin ini dulu. Jadi LAMS itu kan sebenarnya cuma butuh satu berkas ya, satu file input. Pokoknya dia ekstensinya namanya nama berkasnya apa .lmp gitu. Nah, sekarang kita mau bikin let's say namanya adalah in.iron.lmp terus di copy ini nih yang yang aku kasih di modul di copy aja lalu ditulis di notepad misalnya gitu ya. Jadi kalian buka notepad kayak gini, dibuka notepadnya, oke, bikin file baru sini misalnya, terus di paste di file barunya ini ya. Nah nanti di Ctrl S buat nge-save gitu ya. Save-nya di tadi directory lamps-nya yang kalian bikin. Nah jangan lupa buat nama ini ya, save as type-nya diganti. Jadi bukan .txt. Pilih all file dulu, terus tulis in misalnya iron.lmp di sini ya. Terus save. Nah, udah. Nanti kalian cek aja di file Explorer gitu, harusnya ada. Nah, ini, ada ini ya. Kalau udah ada ini, terus kalian bisa buka gitu ya. Misalkan pencet dua kali, lalu open with Notepad misalnya, nanti keluar ini ya. Tuh, itu tidak benar. Oke,
Nah, ini di copy aja dulu gitu ya. Nah, sebelum kita ngejalanin, ini aku mau ngejelasin eh oke, struktur file inputnya itu kayak gimana. Di contoh ini ya. Jadi sebenarnya buat bikin struktur file input ini dibebaskan gitu ya. Nggak harus yang seperti apa bentuknya, sesuai dengan kebutuhan mau simulasi apa gitu. Tapi ini contoh yang paling sederhana ya di sini. Ini aku jelasin ada beberapa bagian penting. Oke, jadi di file input itu kalau kalian lihat pertama ada initialize simulation. Nah, ini buat apa? Ini buat apa namanya? Kita mendefinisikan pertama eh, kita pakai satuan apa aja gitu. Units ini tuh buat satuan. Nah, di kasus yang sekarang itu pakai units metal gitu. Jadi kalau kalian penasaran gitu ya, perintah units di LAMS itu buat apa, kalian bisa ke Google aja gitu ya. Terus cari LAMS unit gitu. Oke, pakai S. Sorry. Nah, nanti udah buka aja dokumentasi LAMS, nanti pasti keluar ini. Jadi units comment tuh buat apa gitu ya. Dan yang tersedia apa aja ini nih. Kayak buat metal, itu berarti satuan masanya pakai gram per mol, jaraknya pakai atoms, waktunya pakai picosecond, dan sebagainya. Kalau misalnya pakai apa namanya selain metal gitu ya, misalnya pakai units real, nanti pakai yang ini. Ini pengaruh ya di sini. Jadi ini penting. Tapi kalau di kasus yang sekarang pakai yang metal. Terus ada dimension, ini buat ngatur tiga dimensi gitu ya. Terus, nah ini yang penting ada boundary. Nah, comment boundary ini itu penting buat tadi kita mendefinisikan eh boundary condition itu seperti apa ya. Ini kalau cari di Google lagi gitu ya, tersedianya apa aja gitu ya. Terus aja eh boundary lams gitu. Nah, nanti keluar ini boundary comment ya, cari di Google aja. Nah, nanti tersedianya apa aja? Ada P, F, S, M gitu. P itu tandanya periodik, F itu tandanya non-periodik dan fix, S itu non-periodik dan shrink wrap, dan M ada juga ini shrink wrap with minimum value. Kita pakai yang periodik di sini. Gitu. Nah, terus eh kenapa ada tiga P-nya gitu ya? Karena tadi kan tiga dimensi gitu. Berarti ke arah X boundary-nya eh P gitu ya. Boundary-nya eh apa tadi? Periodik gitu ya. Periodik ke X periodik, Y periodik, Z periodik. Gitu. Terus yang penting lagi ada atomic style gitu ya. Sini kayak aku mau jelasin ya, atomic style. Ya, atomic style itu buat apa? Ini cari di Google aja gitu ya dokumentasinya. Atomic style lams. Nah, di sini nih. Jadi atomic style itu seperti kita tuh mau simulasi yang seperti apa gitu ya. Eh ini dijelaskan di sini. Jadi memilih simulasi LAMS ini tuh terasosiasi dengan atom yang seperti apa gitu, atributnya masing-masing atom. Nah, di sini kita pakai yang standar aja ya, pakai yang atomik gitu ya. Ini nih. Oke. Nah, terus kalau udah inisialisasi yang pertama, baru di sini bikin atom. Ini belum pakai atom SK ya di sini. Nah, ini jadi di, dari LAMS ini pun bisa bikin kayak atom SK. Cuma masalahnya adalah tadi ya, ini terlalu ribet gitu. Ini kan baru struktur yang standar ya. Bagaimana nanti kalau mau ada tambahan atom apa, ada vakansi, ada dislokasi, itu kan
eh, aku kira sih lebih mudah di Atomeska gitu. Nah, terus yang penting lagi di sini ya, ini mohon diperhatikan di bagian define interatomic potential gitu. Nah, jadi eh, harusnya ini ya Pak, Bapak udah eh, ini ya Pak di Teams ada file ini eam.fs. Nah, harusnya di Teams ada file ini harusnya fe underscore 2.eam.fs. Ini tuh file si interatomic potensial khusus buat yang buat hari ini gitu ya. Dan ini tuh defaultnya sebenarnya nggak ada defaultnya di default LAMS gitu ya. Jadi memang harus ditambahkan sendiri gitu. Nah, eh, nah ini tuh dapat dari mana gitu ya. Jadi interatomic potential itu sebenarnya nggak cuma yang dikasih LAMS aja. Jadi sebenarnya tersedia banyak gitu ya. Salah satu contohnya itu ada di ini Miss Inter apa potensial repository gitu ya. Jadi aku ngambil buat kasus hari ini tuh dari laman ini ya, laman NIS tadi sini gitu. Nah, karena ini kasusnya besi, berarti dari ini nih kelihatan halaman ini terus pindah ke pencet aja atom besinya di sini nanti. Nah, nanti kan kelihatan di sini nih. Jadi itu interatomic potential itu sebenarnya seperti apa? Jadi kan kita tuh pada dasarnya cuma bikin di LAMS tadi tuh, oke ini atomnya berapa, kotaknya ukuran berapa, tapi kita nggak tahu ini atom apa gitu. Oke, pun kita udah bikin pakai atom SK ya. Misalnya, oke, tolong bikin atom besi, eh, atom besi, struktur kisi besi gitu ya, ukurannya sekian dan sebagainya. Tapi LAMS ini nggak tahu ini tuh eh, atom apa gitu pada dasarnya. Nah di sini nih itu potong itu buat ngejelasin, oke di dalam simulasi sel yang dilakukan sekarang itu ada atom apa aja gitu. Misalnya di simulasi kalian ada atom CO sama Fe, berarti pilihlah internet potensial yang ini, yang CO sama Fe gitu. Atau pilih apa? Kalau kasus kita kan hanya Fe saja ya gitu, jadi pilih yang Fe di sini. Nah, kenapa ini penting juga? Jadi itu ini beda dengan di FT juga ya. Ini kalau yang saya tahu tuh di DFT kan ini ya Pak, kayak eh, lebih mudah gitu ya. Oke, kita mau simulasi Fe sama CO misalnya. Oh, berarti kita harus punya potensial Fe sama CO terus digabung di satu file Podcar. Nah, ini beda di sini. Jadi eh, apa namanya? Misalnya kalau ada CO sama Fe dalam suatu sistem si LAMS-nya, itu tuh harus kegabung jadi satu langsung gitu di sini. Jadi nggak bisa nggabungin independen yang CO sama Fe bareng. Nggak gitu. Karena apa? Karena LAMS ini kan sekali lagi ini MD klasik ya gitu. Jadi sebenarnya yang saya tahu tuh apa namanya? Misalnya di suatu sel simulasi ada banyak-banyak ada macam-macam atom. Itu kan interaksinya bisa unik ya gitu. Pun misalnya eh, dalam satu Fe aja gitu ya. Fe yang biasa, yang BCC misalnya dengan Fe yang eh, grain boundary misalnya ya, ada cacatnya, itu tuh beda perilakunya gitu. Karena kan ini klasik gitu ya. Nah, jadi memang FE khusus BCC ada sendiri, FE khusus grain boundary ada sendiri gitu. Jadi nggak bisa pakai asal gitu ya. Nah, terus kita pilih yang mana buat tadi ya file FE bla 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 tadi. Itu tuh udah ada di Teams. Pun kalau nggak ada atau mau cari tahu, itu bisa cari yang ini yang 2003 Mendeleev bla bla bla. Kenapa pakai yang ini? Karena ini yang disaranin sama paper-paper gitu. Terus pilih yang ini ya, FE
eam fs gitu ya. Salah. Nah ini nih. Lihat aja filenya. Nah nanti keluar ini nih. Apa namanya? eh ada file angka yang banyak ini. Ini Ctrl A aja, pilih semua. Ctrl C, di copy. Terus masuk ke Notepad. Terus tulis aja gitu ya. Ini Ctrl V, file yang tadi. Oke, oke. Nah ya, pokoknya gitu sih. Nanti, ini nggak ke copy ya. Coba Ctrl. Ya pokoknya caranya gitu. Jadi Ctrl A, Ctrl C, nanti di copy ke Notepad gitu ya. Nah, nanti kalau udah disimpan di mana? Disimpan di sini nih. Di LAMS, di potensialnya gitu ya. Nah, jangan lupa namanya yang sesuai juga ya. Jadi belakangnya harus fs.eam gitu. Nah, eh, nah aku namanya ini di sini ya. Ini fs-nya nggak kelihatan sih. Pokoknya kayak gini. Tapi di kalian kan udah dikasih di ini ya, di Teams harusnya. Nah, nanti eh, tadi file potensialnya tolong ditaruh di sini ya. Jadi di-download dari Teams, lalu ditaruh di potensial ini, gitu. Ini penting. Nanti kalau nggak ada itu, nanti nggak bisa jalan simulasinya. Oh iya, Daniel. Eh, Kali ini yang FE2 EMFS-nya ada yang IPR 1 sama IPR 3 yang mana ya? Oh, yang di ininya, yang di webnya. Iya Kak, dari Oh, web. pilih yang ini aja, yang biasa yang ini nih. Oh yang IPR 3, oke. Iya. Masih Kak. Kalau nggak nih aku kasih aja nggak apa-apa deh, biar cepet. Mana ya? File. Ini aku kasih di Zoom ya. Jadi ya lebih cepat. Nah, di chat Zoom udah ada ya. Jadi tinggal di-download, nanti ditaruh di potensial ya, gitu. Oke. Nah, apalagi ya. Terus, pokoknya itu penting ya. Tadi tahap penting buat naruh file potensial tadi di potensial gitu. Nah, ini aku balik lagi ngejelasin tadi ya, bagian file inputnya. Nah, jadi ini kan ini ya, apa namanya? Ada komen penting di sini ada pair style sama pair coef. Nah, mungkin aku minggu depan akan ngejelasin ini lebih dalam ya. Pair style apa, pair coef itu apa. Jadi pair style itu kayak tipe potensial itu apa. Di sini adalah potensial tipenya namanya EEAM ya, atau embedded atomic methods. Pokoknya ini aku jelaskan aja. Dan tipe yang FS gitu. Dan kalau yang pair coef itu buat baca. Baca, oke, di direktori potensial ada file ini eam.fs, ambil yang FE-nya gitu. Kurang lebih gitulah. Nah, terus baru di sini mulai ngitung gitu. Jadi buat bagian yang define setting ini tuh itu kayak oke, di
variabel N ini kita mau ngitung energi potensial per atom buat semua atomnya gitu. Terus nah nanti di variabel E atom itu akan dihitung sih semua energinya gitu ya, sumasi semua energinya. Nah, nanti di minimasi ini nih, di run minimation, ini sebenarnya mau ngitung ini ya, minimasi energi. Jadi kita punya struktur, kita mau ngitung energi energinya berapa gitu ya setelah eh, sekian step iterasi hitungan gitu. Nah, jadi eh, ngitungnya di mana? Ngitungnya di ini nih, di comment fix di sini. Jadi fix, terus buat atom yang indeksnya satu, ya, atau atom Fe, ya. Jadi di relax di sini ya, itu. Di mana kita kasih tekanannya konstan di sini ya, kurang lebih. Tuh, tekanannya konstan dan ya udah. eh Buat termo ini tuh buat ngeprint di terminal kalian tuh bakal keprint ini nih, bakal keprint custom, step, PE dan sebagainya. Dan minimasinya di mana? Minimasinya tuh di sini nih, minimasinya. Ini kan aku jelasin di filenya ya. Gitu. Jadi minimasi ini ngapain? Jadi perintah ada angka ini itu artinya apa? Artinya ini batas toleransi energinya 10 pangkat minus 25 buat energi sama gayanya ya. Jadi kalau sudah sampai ini bedanya, maka udah selesai simulasinya. Iterasi maksimumnya 5.000 step dan iterasi buat gayanya ada 10.000 step. Gitu. Oke, kalau udah eh, bisa ini ya, bisa dilakuin aja simulasinya gitu di PowerShell-nya. Nah, masuk ke directory yang tadi udah ada ini ya, yang udah ada dot in-nya di sini. Ini kalau mau lihat dot in-nya bisa pakai cat, kucing gitu ya, cat filenya. Nah, kan kelihatan di sini nih. Kalau udah kayak tadi sebelumnya ya, tinggal tulis lmp strip spasi strip in spasi filenya tadi, file inputnya apa. Nah, terus udah jalan, selesai. Nah, ini kan kelihatan ya, sini nih. Jadi LMP ini tadi keluarnya ini ya, keluarannya. Kan kelihatan di sini nih. Oke, di sini eh, ada 4 atom gitu ya, 4 atom Fe gitu di sini. Terus kita apa lagi nih di sini nih. Nah, ini kan keluarannya ya, kelihatan di sini nih. Ada 10 keluaran di sini ya. Ada 10 baris kurang lebih. Ini ada potensial energinya yang kita mau cari. Ini kan ya pot energinya. Terus LX, LY, LZ ini adalah ukuran kotaknya gitu. Tadinya kan 4 nih, 4 angstrom. Tapi sekarang jadi 3,65 gitu. Terus apa lagi ya? Em, ini ini sih sebenarnya tensor tekanannya ya. Bukan tekanan sebenarnya sih. Tapi kalau lihat dari angkanya ini tekanannya nol ya. Gitu. Hmm. Terus sudah selesai. Dan ini dapat ini ya. Di keluarannya bakal keluar ini. Lattice konstan sekarang 3,658, cohesive energinya -4. Oke, dapat ya. Apa ada yang error di sini buat simulasi yang ini? Halo Kak,
Kak, Iya, Ini halo. aku izin bertanya ya. Ini Iya, kan aku pakai MacBook kan. Nah, oke. aku tadi sudah berhasil download. Terus Mm-mm. aku sudah berhasil apa? Sudah berhasil download Atom SK-nya. Cuman di sini aku kebingungan untuk mensimulasikan eh, modul yang tadi kakak buat itu masih bingung kak. Jadi aku pengen apa ya? Pengen ngikutin sebenarnya. Cuman sepertinya ketinggalan terlalu jauh ke aku Oh, oke, 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 oke. gitu. Baik, baik, baik. Nah, aku bingung setelah ini tuh mau gimana lagi gitu. Oh, oke, oke, baik, baik. Kemudian eh, usaha yang sudah aku lakukan itu kan aku Mm-mm. sudah download LAMPPS-nya, LAMS-nya sudah aku download, terus Mm-mm. Atom SK-nya sudah aku download. Cuman eh, yang tadi kakak buat itu kan setelah muncul Atom SK-nya ada pemberitahuan untuk install application-nya kan, ignore atau Mm-mm. enggak kalau nggak salah ya, Iya. kan di next 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 terus untuk mengetahui apakah instalasi sudah tepat atau belum diperintahkan untuk create FCC lalalala itu. Nah, aku masih bingung Oh masuk iya. untuk Atom SK create FCC-nya itu di mana ya? Apakah di terminal atau di directory di Finder-nya Oh, oke. Jadi gitu. buat yang Atom SK ini buka di terminal aja gitu. Tadi kan selama instalasi udah ini ya, udah nyentang ini kan ya, yang Nah, add kalau di add Mac itu nggak variable. keluar itu. Oh, oke. Jadi langsung muncul arsip arsip zip kayak gitu, zip zip. Terus pas ku Mm-mm. buka itu ada uninstall SH-nya. Jadi bukan dalam bentuk exe tapi dalam bentuk folder. Folder. Oke. Eh, oke, sebentar. Ini satu-satu dulu ya. Oh, ini ada yang ngirim juga ini. Kak, izin tanya juga. Ah, iya. Udah sampai di running FE2-nya. Tapi hasilnya 2,8 bukan sama 3,8 kayak kakak. Oh, saya berapa tadi? Sorry, 2,8 ya ininya ya. Oh, itu nggak apa-apa sih harusnya sih. Eh, sorry, tadi Nah, gimana? Aku kurang nangkep. lattice konstannya 2,8, kohesifnya 4,1, min 4,1. Oh iya, kok bisa Jadi beda ya? Eh, ya lumayan berbeda. harusnya sih, nggak, apa aku yang salah ya? Harusnya tuh 2,8 sih memang sih. Yang lain dapatnya gimana yang lain? Setahu aku emang BCSI ini baru sadar sih. Tapi skonsel harusnya 2,8 ya. Atau ini FCC masih? Oh, maaf. Oh iya, 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 iya. Eh, oh, aku lupa ngubah atomnya. Oh, oh iya harusnya 2,8 yang benar. BCC unit lattice Orion. Oh iya, oh iya harusnya 2,8 benar-benar. Ini aku yang belum ngedit punya aku. Ini kan masih FCC ya. Ya, ini aku salah di sini nih. Kalau kalian kan BCC nggak sih? Nah, harusnya benar 2,8 itu jawabannya. Terus tadi ya buat yang terkait Mac dulu. Oh iya, gimana tadi? Ada yang mau tanya? Ya aku error kan pas di run kayak gini. Boleh dikirim errornya gimana? Bentar. Ada di chat kan? Oke, LAMS open 6 thread default.
Oke, plus input line. Oh, dia udah baca. Oh, errornya tuh di baris terakhir harusnya deh. Illegal lattice comment errornya. Jadi dia udah baca sampai ke sini, terus ininya error. Errornya di sini, di baris ini nih. Jadi cek file inputnya di baris yang lattice ini. Terus eh kenapa ya? Harusnya sih salah ini ya. Salah apa namanya? Salah masukin gitu. Eh salah salah tulisannya atau gimana? Harusnya kalau kopinya benar sih harusnya jalan-jalan aja ya. Coba. Eh, salah. Nah, ini kan angka yang benar harusnya ya 2,8 tadi, ini min 4,1 ya. Jadi yang 2,8 itu yang benar ya kalian. Terus kemudian eh ini apa lagi? Oh iya, iya sih harusnya tadi kalau ada yang error di lattice, coba di copy lagi ya filenya. Tadi dari modulnya yang benar gitu. Harusnya itu cuma salah tulisan aja di file inputnya. Oke, Oh, oke. terus tadi, oke, terus tadi kalau masalah ini ya, yang belum aku jawab tadi, yang MacBook ya. Tadi Iya kan Kak, kalau aku lihat tuh, kan kamu udah nginstal ini belum brew-nya udah, sudah. homebrew-nya. Oke, Homebrew-nya sudah homebrew-nya udah. sudah dari lama itu. Kemudian Oh, sudah oke. sampai install Fortran compiler sudah muncul. Nah, setelah itu harus Mm-mm. gimana lagi ya, Kak? Open source directory, make atom SK. Oh, kamu udah punya si make belum? Si make C C make si make. Ini komen si make ini. Oh, Coba pakai ini. Eh, apa namanya? Coba ya. Si make tuh kayak kayak gini nih. Si make. Coba tulis si make eh min version coba. Itu ada nggak? Kalau nggak ada, harus install dulu si make-nya. bentar, Kak. Oke. Oh, belum ada si Mac-nya. Oh iya, tuh si Harus make di diinstal dulu berarti ya. ya coba cari di si make install di Hmm. atau tanya ChatGPT juga bisa gitu. Oke, baik. Aku coba dulu, Kak. Oke. Makasih, Kak. Ya, iya. Jadi Eh, buat yang pakai punya iya sorry gimana? punya aku tadi udah aku cek yang line 41 kan tulisannya errornya di line 41 Kak. Mm-mm. Itu udah sama kayak yang di modul. Iya. Lalu Pas di run tuh masih error. oh, masih error ya. Hmm. Oh di line 41. Oh, coba aku lihat errornya lagi. Ini aku salah lihat. Errornya tuh oh line 41 ini lattice.cpp di source. Bentar. Oh, berarti ini harus buka ini. Coba ke Finder. Itu kan, oh ya, error message-nya di sini ya, di source ya. Di SRC. Mana SRC? Sebentar. Aku juga baru nemu ini. Missing argumen.
Coba aku tes dulu. Misalnya aku bikin error deh sengaja di sini. Eh, oh beda ya. Missing argument. Oh, bentar. Em, Coba kamu lainnya bisa di copy nggak ke Zoom ini? Line khusus line lattice-nya. Kalau missing argument berarti dia kan minta minta kayak oke komen lattice-nya perlu 4 input gitu, tapi kamu cuma 3 misalnya. Tuh itu nggak coba. Line yang lattice BCC 4 Iya, ya Kak. yang- pokoknya yang ada lattice-nya, yang bagian ini. Lattice 4 region box, create lattice, bla bla bla. Oh, mungkin ini kali ya, kayak coba kalau di SS kayak gitu ya. Oh, ini nih, apa namanya? Kamu latih sama BCC, kan ada ini nih tulisan create box, bawahnya lattice, bawahnya BCC kan. Nah, itu BCC-nya pindahin ke sebelah lattice, line BCC-nya. Nah, dia emang kehilangan argumen, kehilangan input function input apa function perintah si lattice-nya. Jadi harusnya tuh lattice BCC 4 bla 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 enter baru create atom gitu. Jadi bukan lattice enter BCC bla 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 enter create atoms. Jadi harus kayak gini nih. Kayaknya Oh, masalah di oh iya situnya. Kak. Tadi pas di paste kayaknya jadi tadinya satu baris jadi kepisah. Pas aku run lagi udah bisa Kak. Oke oke sip sip sip. Thank you Kak. Oke oke. Jadi ini ya kayaknya memang cukup sensitif terhadap ini ya apa namanya jumlah spasi atau enter gitu-gitu. Jadi buat mastiin kalian ngedit ngedit eh, file inputnya di Notepad ya gitu. Jadi kalau apa buat barisan tulisan tuh di Notepad aja. Kalau misalnya di apa namanya ngeditnya di Word atau di mana kan takutnya beda tuh formatnya ya. Formatnya beda, bisa aja kayak ada spasi yang nggak kebaca gitu loh. Nah itu takutnya ada kayak gitu. Oke. Nah ini kayaknya udah jam segini ya. Paling kayaknya agak nggak kekejar. Kalau aku jelasin semuanya. eh ini mungkin ini ya Pak. Ini masih ada Pak Haris. Ya. Jadi buat simulasi yang kedua ini nih, mungkin aku jelasin sebentar ya, gitu. Nah, nanti sisanya bisa dilakuin buat tugas dan laporannya. Mungkin aku jelasin laporannya dulu ya di sini. Buka, aku jelasin ini dulu ya. Kalian perlu install ini juga di visualisasi ini. Jadi kalian modulnya di scroll lagi, terus ke bagian visualisasi di sini kita visualisasinya gitu ya. Buat yang LAMS itu pakai yang namanya Ovito gitu. Nah, Ovito ini bisa di-download di sini ya, di laman ini nih, ovito/download. Terus jangan lupa download yang versi basic di sini. Oke, ini contohnya ya. Ini, jadi dibuka, download yang basic, yang gratis, terus download yang Windows.
Ini nih, yang Windows ini. Kalau pakai Mac OS pakai Mac OS ya, gitu. Nah, nanti install gimana? Sebenarnya sama aja kayak sebelumnya. Pokoknya habis di-download udah, nah nanti pencet aja si installernya atau setupnya, terus di next-next aja, jangan lupa terus di direktorinya itu di ini ya, program file Ovito Basic di sini. Nah, oke. Ini penting sih. Eh, eh, nah, nanti buat Ovito-nya itu sesuai dengan yang aku bilang di sini ya. Jadi kalau udah, kalian bisa cari aja di Windows-nya Ovito kalau udah diinstal ya. Kayak gini. Nah, nah ini buat Ovito-nya ya, buat memperlihatkan si filenya gimana. Nah, terus kalau mau ngebuka file nih ya, itu kalian pencet Ctrl I itu, terus misalnya ambil satu file nih. Ini contoh filenya ya, misalnya kayak gini nih. Nah, ini buat ngeliatin gini nih. Oh, yang dibuat itu tuh kayak gini nih. Ini bisa diputar-putar. Terus ini view left, top, dan front gitu. Terus kalian nanti bisa juga, mungkin aku minggu depan akan menjelaskan ini ya, kayak isinya apa aja gitu. Apa yang bisa kalian lakukan di sini gitu ya. Nah, untuk Ovito. Nah, jadi sebelum ke simulasi yang eh kedua, ini aku mau jelasin laporannya dulu ya. Ini buat minggu depan. Nah, jadi kurang lebih yang pertama tadi adalah bandingkan energi kohesi hasil simulasi yang tadi, MD dengan studi literatur. Ini terserah dari manapun. Kemudian jelaskan apa yang ditemukan dan juga hubungannya dengan dasar teori. Dan ini laporannya nih ya, singkat aja, formatnya bebas. Itu deadline-nya minggu depan ya, di hari yang sama juga. Nah, kemudian kurang lebih buat yang 2 sampai 5 ini, itu buat yang simulasi kedua ini nih. Ya. Nah, simulasi kedua ini apa? Simulasi kedua ini tuh adalah simulasi tes tarik uni aksial gitu. Oh ya, ini maaf ya, ini agak melebihi waktu. Jadi kalau ada yang kelas selanjutnya boleh live Zoom-nya. Tapi kalau yang nggak ada ini aku izin jelasin sebentar ya. Nah, jadi buat yang kedua ini tuh simulasi tes tarik. Jadi buat mengetahui respon mekanik suatu material itu sebenarnya kita bisa melakukan dengan berbagai cara. Nah, salah satunya adalah ini kita ibaratnya ngasih ini misalnya ini besi ini nih kita tarik gitu, tarik sampai dia meregang. Nah, nanti kan pasti berubah bentuk tuh ya. Nah, berubah bentuk. Nah, saat berubah bentuk tadi kita ukur tegangannya berapa, regangannya berapa gitu ya. Nanti akan terbentuk ya tadi kekuatan eh, tarik gitu ya. Gitu. Dan uniaksial ini artinya apa? Jadi kita tarik cuma ke satu arah aja gitu. Oke. Nah, kurang lebih caranya udah aku jelasin di sini ya lengkap. Jadi kalian bikin dulu file atau SK-nya pakai komen ini gitu ya. Terserah di mana aja. Terus kalian juga ini ya eh, duplikasi dari bikin kisinya dulu di sini. Ini kan bikin kisinya dulu nih. Bikin kisinya dulu yang optimal berapa. Lalu kisinya tuh diduplikat 10 kali ke semua arah gitu. Nah, nanti itu ya sebenarnya buat lamsnya bisa baca data atom SK kalian itu kalian sebenarnya butuh file ini kan keluarnya kan bentuknya ini ya f dot nih ya dot cfg sama dot xyz kan. Tapi buat lams itu kalian perlu eh, datanya ini ya
dot data gitu ya. Nah, buat masukkan labsnya buat Ref, butuh dot kalau data. apa laporan, kalau minggu depan nggak ngumpulin laporan, untuk yang berikutnya masih bisa paham nggak? Atau kita laporannya dibuat 2 minggu, jadi sekalipun nggak mengumpulkan laporan tetap bisa melaksanakan apa praktikum yang minggu depan. Atau Hmm, nggak bisa? bisa sih Pak sebenarnya. Atau dari Bapak mau gimana Pak? Kalau saya bisa sih buat Hmm. modul yang baru lagi, buat yang kedua itu. Oh, ini modulnya ada dua apa satu? Satu. Ini baru saya rencananya Hmm. sih dua sih Pak gitu. Tapi Hmm. kalau dari Bapak gimana? Eh, Kayaknya satu aja lah nih, kayaknya apa nggak tahu nih pada bisa ngikutin nggak, satu aja ya. Mungkin Oh ya udah. kalaupun Baik. misalnya satu aja, laporannya dikasih waktu 2 minggu sampai tanggal 19 Desember gitu ya. Mhm. Jadi eh, apa yang modul minggu depan hanya sebagai pengayaan gitu lah ya. Oh iya baik Eh, baik baik mm, baik Pak. Ya jadi ya kayaknya benar sih Pak. Ini agak kompleks buat ngejelasin mm, ini. ya. Jadi eh ya sesuai dengan saran dari Pak Haris. Jadi laporannya jadi ini ya, deadline-nya 2 minggu lagi, tanggal 19. Terus iya, nanti eh, paling buat satu dulu gitu, buat nyicil laporannya gitu ya. Nah nanti kalau penasaran sebenarnya di sini udah dijelaskan cukup lengkap di sini. Nah mungkin aku ngasih ini juga ya, file buat yang ininya, buat simulasi yang keduanya gitu ya, di chat Zoom. Jadi nggak perlu bikin sendiri. Nah ini, oke. Nah itu disimpan di nanti direktori selanjutnya ya kalau mau ngerjain yang lain gitu. Oke. Eh, ya mungkin dari saya itu dulu sih Pak gitu. Oh ya nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau masih ada error ya terutama yang pakai MacBook gitu ya, tadi kan baru install si Mac ya, belum ngejalanin ininya, Atom SK-nya gitu ya. Mm. Nanti bisa kalau kontak saya kemana ya Pak jadinya? Reva masih punya Teams nggak? Masih bisa dibuka nggak? Nggak. Enggak Pak, udah nggak bisa buka Teams. Hmm. Ya, nggak tahu, mungkin bisa naruh email aja kali ya. Oh iya, Hmm. oh iya, bisa. Kalau ada pertanyaan terkait ini ya LAMS atau Atom SK atau apapun bisa lewat ini ya, email ke budiantonoreva@gmail.com gitu. Hmm. Kalau yang mau tanya-tanya soal JAIS juga bisa. Siapa tahu 2 tahun lagi mau ke JAIS. 2 tahun depan. Ini juga kan saya rekam ya, jadi rekamannya nanti saya akan apa tampilkan juga di Teams ya. Jadi bagi yang hari ini mungkin ketinggal, ada yang bagian ketinggalan atau bagian yang pengen diulangi lagi juga bisa lihat rekamannya gitu ya. Jadi mudah-mudahan dalam seminggu ke depan ini tetap tetap ada yang dilakukan gitu ya, melengkapi atau meneruskan apa yang sudah dituliskan di modul. Jadi nanti eh, minggu depan udah bisa ke pembahasan baru ya. Oke. Ya, dari saya begitu sih Pak. Gitu aja dulu kali ya. Mungkin beberapa juga udah ada yang live untuk kelas lain. Jadi hari ini mungkin dicukupkan sekian. Jangan lupa isi presensi di CX ya semuanya. Gitu ya. Terima kasih Reva. Tinggal satu kali pertemuan lagi minggu depan ya. Ya, siap Pak. Oke. Terima Masih kasih. banyak juga Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak.